hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Simsalabim, abrakadabra. Kalau misalnya dia bukan nabi, anggaplah dia bukan nabi, tapi dia pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Sampai dia menulis kitab 14 buku dia tulis, dan dia mengaku ini aku terima bukan dari manusia, aku terima langsung dari Yesus. Berarti dia mengaku bertemu Yesus, sementara Yesus mengatakan waspadalah, camkanlah, aku katakan kepadamu, jangan sampai kau disesatkan oleh Mesias palsu dan nabi palsu, sebab dia akan datang mengajarkan bertemu dengan aku di padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsyik, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Ketika ada di dalam bilik penjara, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Kena semuanya. Nah, itu yang kedua. Sekarang terakhir, yang ketiga. Akibat yang pertama tadi itu yang kita bahas terkait dengan nabi palsu ini. Yang nabi palsu yang pertama tadi itu, lalu kemudian kita masuk ke dalam data-data bagaimana kemudian Yesus menasihati muridnya agar muridnya ini tidak kemudian terpedaya dengan Mesias, kan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ajaran nabi palsu itu, kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ajaran nabi palsu ini dari buahnya bisa kamu lihat. 1. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Itu tanda-tanda dari nabi palsu pengikutnya. Nah, semua ada di Kristen. Pada saat itulah aku berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi poin yang kedua ada kena tadi, jangan kamu percaya, camkanlah, jangan sampai kau disesatkan. Mesias palsu, nabi palsu, mengaku bertemu aku di padang gurun. Nah, ternyata akibat daripada pengajaran nabi palsu itu, buahnya, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu. Dan kemudian apa kata Yesus kepada pengikutnya? Di data nomor 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, gimana? Nabi palsu itu endingnya di mana? Pengikutnya diusir. Oleh siapa? Oleh Yesus. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Benar itu Bang, kalau memang dalam surat itu memang betul dikatakan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah dia. Masih ada di atas itu lagi Bang. Kalau enggak, Yesus tidak pernah mengatakan tak ada lagi nabi setelah dia. Anda keliru. Justru yang datang setelah dia itu adalah nabi kebenaran. Tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Akan datang nabi kebenaran. Nah, jadi keliru kalau Anda mengatakan tak ada lagi. Mana suratnya Bang? Mana suratnya coba? Oke. Kakak itu tadi. Oke. Yohanes 16. Dari ayat 1 Bang baca. Silakan. Enggak, maksudku kan enggak ada Alkitabku. Oke, baik. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan ini kepadamu. Sebelum saya lanjut membaca, Yesus ini sedang berbicara dengan siapa? Dengan orang Kristen atau dengan orang Yahudi? Pada pengikutnya lah dulu bilang. Oke, pengikutnya orang Yahudi ya.
Karena Yesus tidak memiliki pengikut yang menyembahnya, yang makan babi, yang tidak bersunat dan ibadah di gereja. Nggak ada murid Yesus seperti itu. Nomor 6-nya, kita baca. Nomor 5, hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab di hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu, adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Satu. Kedua, dan kalau penghibur itu datang, gimana? Ya, lanjut ya. Dan kalau penghibur itu datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Jadi dunia ini akan diinsapkan. Kenapa dunia akan diinsapkan dari dosa? Karena penyesat tadi itu nantinya akan ke seluruh dunia mengajarkan dosa. Yang nabi palsu tadi itu lebih duluan datang untuk mengajarkan dunia melakukan dosa. Mengajarkan dunia untuk menyembah kepada nabi atau utusan Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi, nah ini masuk pada poinnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nomor 14, Dia Roh kebenaran ini akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu yang apa yang diterimanya daripadaku. Oke, sampai di situ. Kemudian kita kembali ke data nomor 13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh di sini adalah nabi. Nabi itu, nabi, mohon maaf ya bang, bukan saya sangkal, tetapi itu memang pendapat abang. Tapi kalau menurut saya, Silakan. roh sama nabi itu lain, karena roh itu adalah berupa yang tidak kasat mata, tetapi bersuara. Dan kalau nabi itu berwujud bang, manusia entah ataupun yang lain kan gitu. Jadi kalau abang bilang tadi itu adalah roh adalah nabi, abang menurut saya abang salah. Ini koreksi saya ya. Nanti kalau salah juga koreksi. Kan kita sama-sama apa namanya bertukar pikir ya. Jadi dalam hal itu makanya saya bilang tidak ada Yesus menyampaikan bahwa ada nabi setelah dia. Tetapi kalau roh memang betul dibilangkan dia bahwa akan datang roh, tetapi bukan nabi. Jadi kadang-kadang pemahaman-pemahaman seperti ini mungkin bisa memberikan poin pojok kepada orang yang tidak kurang mengerti tentang pengertiannya, begitu bang menurut saya. Oke, baik ya. Yang saya katakan roh kebenaran itu adalah nabi. Poin pertamanya kita lihat di dalam Yesaya 4:2. Nomor 1, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu 1. Aku menaruh rohku di atas mana? Di atas hamba. Nah, kemudian kita lihat pengakuan Yesus di dalam Yohanes 3, nomor 34. Apa yang dikatakan kemudian Yesus di sana di Yohanes 3 nomor 34? Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada siapapun yang diutus untuk menyampaikan firman. Berarti nabi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam data-data yang mengatakan bahwa roh kebenaran itu jelas merujuk kepada nabi. Kita lihat di dalam
Bilangan 11 nomor 25. Bunda Rahma bisa tunjukkan ini? Atau Nehemia 9 nomor 30 sampai nomor... Iya, silakan. Baguslah kalau ada yang mungkin Bilangan 11, Iya. 25. Nomor 25. Mungkinlah satu biar lebih jelas, karena aku pun udah ada Alkitabku, lebih baguslah kita tunjukkan sama-sama. Biar lebih enak diskusinya Bang Zuma. Iya, betul. Iya. Silakan, Bunda Rahma. Bilangan 11. On cam dulu Bunda. Bilangan 11 25. Iya, iya. Siap. Nih, Iya. Dibaca Bunda Rahma. lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 Pada Nabi tua-tua Musa. itu. Ya. Ditaruh pada 70 tua-tua itu. Ketika roh itu dihinggap pada Lalu mereka, setelah roh- ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Ya. Kepenuhan seperti Oke. nabi. Oke, nomor 29. Lanjutkan lah. Nomor 29. Oke lanjut. Ya. 29. Iya, di situ kan sudah jelas nomor 11-nya, bilangan 11 nomor 25. Turun Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya roh yang ada pada Musa, lalu roh itu diberikan kepada ke-70 tua-tua. Setelah roh Musa, roh yang ada pada Musa diberikan kepada tua-tua itu, maka kepenuhanlah mereka ini seperti nabi. Nah, nomor 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Oke, jadi kalau roh Tuhan diberikan kepada manusia yang dituju, maka orang itu menjadi nabi. Itu roh Tuhan. Jadi roh kebenaran itu artinya apa? Adalah nabi kebenaran. Coba buka di Nehemia 9 nomor 30 benar. Nehemia 9:30 bisa nggak? Iya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Noise Bun. Diulang. Hilang suaranya loh. Oke. Kecil ya. Namun siapa yang noise? Saudara Yaudah. kita yang noise. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para Nabimu. Oke? Nah, terakhir. 1 Yohanes 4 nomor 1, terakhir. 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudaraku, ya Allah. Ini ya turunnya. 1 Yohanes Oke. 4. nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh sama dengan nabi. Roh dari Tuhan, nabi yang benar. Roh dari setan, nabi palsu. Betul itu ya? Oke, nah sekarang apa yang diterangkan kemudian oleh data tadi yang kita baca? Bahwa ketika Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran, roh kebenaran ini tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Pertama, apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Al-Quran datang kemudian mengatakan apa?
Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin dan menghendaki beriman, silakan beriman. Yang ingin ingkar, silakan ingkar. Lalu Al-Quran juga menerangkan di data yang lain. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday minal kitaba wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelummu dan menjaganya kemudian. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Artinya kebenaran yang dimaksud di sini, segala ajaran yang diajarkan kemudian oleh roh kebenaran ini harus berpola kepada firman Tuhan. Sebab kata Yesus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sedangkan Paulus sendiri, 1 Korintus 17 ya Bunda, apa yang aku tuliskan, apa yang aku sampaikan, aku tidak mengatakannya dari Tuhan, melainkan atas diriku sendiri. Ingat nggak dalil itu? Ya, Kan ya Korintus, segala apa yang kuucapkan bukan berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan, tetapi atas kehendakku sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Nah, sedangkan di sini roh kebenarannya berbeda. Dia tidak berkata-kata kecuali apa yang didengarkan. Berarti roh kebenaran adalah nabi kebenaran, nabi yang membawa kebenaran. Itu masih ada nabi. Nah, sedangkan pengikut Paulus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23 tadi justru diusir. Diusir. Di situ dikatakan, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat dengan menggunakan namaku. Pada saat itulah aku akan berkata kepadanya, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. tapi dalam sejarah Paulus itu Bang, tidak pernah ada melakukan pengusiran setan atas nama Yesus. Nah sekarang ini gimana? Sekarang ini kan Iya. di dalam Alkitab dulu Bang, kalau Abang bilang tadi Paulus itu termasuk nabi palsu, karena pengetahuan saya juga agama Katolik, kalau dia itu pertobatannya karena melihat mujizat-mujizat yang diberi Yesus. Setelah itu dia itu tidak pernah melakukan pengusiran setan atau penyembuhan orang terhadap siapapun atas nama Yesus, tidak pernah. Bisa baca Kisah Para Rasul 19:13. Oke. Silakan. Kisah Para Rasul 18 juga 19 saja dulu. Ibu itu aja lah buka, karena aku Ya, silakan Bunda Rahma. 19. Dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 13 coba. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya. Benar itu nggak kan itu? bukan Paulus Bang, Bukan Paulus ya? bukan Paulus itu, tapi kan orang-orang yang yang dari mana tadi Iya. kan gitu ya Bang. Iya, bukan Paulus ya? Bukan. Masya Cuman Allah. ya cobalah Bang, kan kita lihat juga Iya. beberapa tukang jampi, berarti si Paulus ini bukan tukang jampi dalam kitab kekristenan ini kan. Oke, baik. Kalau Oke, begitu Bang. saya salah, saya minta maaf. Tolong Bang. tunjukkan Kisah Para Rasul 16 Bunda Rahma, Ya, Guru. nomor 16 sampai nomor 18. Mudah-mudahan saya tidak salah lagi di situ. 16. Iya. 16 sampai nomor 18. Kalau saya salah
Malu saya ini. Pada suatu kali, Iya. pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. 17-nya. Ia mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Simsalabim, abrakadabra. Ini siapa nih, Pak? Ya, itu kan karena terpaksa dia, Pak. Kan begitu. Coba lah, ya, mohon maaf, bolehlah Anda